kembali lagi bersama dengan saya. Semoga dalam masa pandemi ini keadaan kita sehat-sehat saja. Perkenalkan, nama saya Susan Krisdianti Simanjuntak dengan NPM A1D021026 dari kelas A Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini kita akan membahas tugas pertemuan yang ke-7 yaitu manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. A. Manajemen kurikulum. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata yaitu manajemen dan kurikulum. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah, atau di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu tersebut tentunya harus dilakukan secara sistematis dan sistemik, melalui tahap-tahap kegiatan tertentu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan fungsi manajemen itu sendiri. Sebagaimana pengertian manajemen dari George R. Terry yang telah diungkapkan di atas, bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian pada tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks MBS dan KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebiasaan nasional yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari KTSP dan MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan yang di mana sekolah itu berada. Ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Khalid Musyadat adalah sebagai berikut. A. Manajemen perencanaan. B. Manajemen pelaksanaan kurikulum. C. Supervisi pelaksanaan kurikulum. D. Pemantauan dan penilaian kurikulum. Dan E. Perbaikan kurikulum. Sedangkan ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Lestari dalam bukunya Muhammad Kristiawan terdiri dari A. Perencanaan, B. Pengembangan, C. Implementasi, dan D. Evaluasi atau penilaian. Pada dasarnya, kedua pendapat di atas hampir sama. Pendapat yang pertama bersifat umum, sedangkan pendapat yang kedua bersifat khusus dan lebih menekankan kepada aspek operasional yang berkaitan dengan KTSP. Pendapat yang kedua dianggap lebih sesuai dengan konteks penelitian. B. Manajemen kesiswaan. A. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan memiliki pengertian suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah melalui penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan konstruktif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar atau pembelajaran yang efektif. Dengan kata lain, manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. B. Tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah yang dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan, serta mampu menata proses kesiswaan melalui dari perekrutan, pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional, agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik
peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Manajemen kesiswaan bertugas mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar. Fungsi manajemen kesiswaan secara khusus adalah 1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual, kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, sosialisasi dengan sebaya, keluarga dan lingkungan sosial atau sekolah dan masyarakat. 3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. 1. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. 2. Kondisi siswa sangat beragam ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. 3. Siswa hanya akan termotivasi belajar bila mereka menyenangi apa yang diajarkan. 4. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. C. Ruang lingkup manajemen kesiswaan. Secara umum sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Ruang lingkup mengenai manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan kesiswaan. Dalam perencanaan peserta didik mencakup sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Pendataan calon peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pendidikan. Dengan data yang diperoleh dari sensus sekolah akan dapat ditetapkan A. Jumlah dan lokasi sekolah, B. Batas daerah penerimaan siswa suatu sekolah, C. Jumlah fasilitas transportasi, D. Layanan program pendidikan, E. Fasilitas pendidikan bagi anak-anak cacat, F. Laju pertumbuhan pendidikan khususnya anak-anak usia sekolah di sekitar sekolah. 2. Penerimaan, penyeleksian, dan orientasi siswa baru. Penerimaan peserta didik perlu dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah Islam atau jumlah siswa baru yang akan diterima, dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal di kelas atau mengulang. Kegiatan tersebut biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru atau PSD. Langkah-langkah penerimaan siswa baru adalah sebagai berikut. A. Membentuk panitia penerimaan murid, B. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima, C. Menentukan syarat pendaftaran calon, D. Menyediakan formulir pendaftaran, E. Pengumuman pendaftaran calon, F. Menyediakan buku pendaftaran, G. Waktu pendaftaran, H. Penentuan calon yang diterima, I. Menyusun program kegiatan kesiswaan. 3. Pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa dimaksudkan agar dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah Islam dapat berjalan lancar, tertib, dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengelompokan peserta didik atau pembagian kelas, yaitu sebelum peserta didik diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. 4. Pembinaan disiplin siswa. Disiplin adalah suatu kegiatan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan kelas di mana mereka berada. Dalam peningkatan kedisiplinan biasanya terdapat tata tertib suatu sekolah yang harus dipatuhi oleh seorang siswa, misalnya hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik, dan mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kewajiban menaati tata tertib yang ada merupakan hal yang penting karena merupakan bagian dari sistem persekolahan yang dilaksanakan dan juga sebagai sebuah kelengkapan sekolah Islam dalam menjalankan proses pembelajaran. 5. Kegiatan ekstrakurikuler. Yang dimaksud dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah Islam namun dilaksanakan di luar jam sekolah secara resmi. Artinya, di luar jadwal pelajaran yang tercantum, tujuan dari adanya kegiatan ini adalah memperkaya dan memperluas wawasan siswa dan juga membantu menanamkan nilai-nilai pada diri siswa. 6. Layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. A. Layanan bimbingan dan konseling, B. Layanan perpustakaan, C. Layanan kantin atau kafetaria, D. Layanan kesehatan, E. Layanan transportasi sekolah,
dan